Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan. Saya dari kelas manajemen 23C dengan NPM 234111042. Di sini saya akan mereview tentang dua artikel dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Artikel yang pertama yaitu ialah uang digital. Kita akan membahas uang digital. Definisi dari uang digital itu sendiri adalah uang digital adalah representasi nilai uang yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berupa saldo dalam rekening bank secara online, mata uang kripto seperti Bitcoin, atau bentuk uang digital lainnya yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik. Yang kedua, ada ciri-ciri dari uang digital itu. Ciri-ciri yang pertama adalah tidak berwujud fisik, tidak seperti uang tunai yang dapat Anda pegang dan Anda lihat. Uang digital hanya Anda dalam bentuk elektronik. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu ialah transfer online. Uang digital dapat ditransfer secara online antara rekening atau dompet elektronik. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak tergantung pada institusi fisik. Dalam banyak kasus, uang digital tidak bergantung pada institusi keuangan fisik seperti bank atau pemerintah. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah transaksi cepat. Transaksi menggunakan uang digital seringkali lebih cepat daripada menggunakan uang tunai atau cek. Nah, yang ketiga ini kita ada jenis uang digital. Jenis uang digital yang pertama ada mata uang kripto. Contohnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan transaksi dan mencatat kepemilikan. Dan jenis uang digital yang kedua ada uang elektronik. Ini termasuk uang yang disimpan dalam rekening bank secara online atau dalam bentuk dompet elektronik seperti PayPal. Dan jenis uang digital yang ketiga itu adalah mata uang digital pusat. Beberapa negara atau perusahaan mungkin menerbitkan mata uang digital yang dipegang oleh institusi tertentu seperti bank sentral atau perusahaan teknologi besar. Di sini ada keuntungan untuk uang digital itu sendiri. Keuntungan yang pertama adalah kemudahan akses dan pengguna. Uang digital dapat diakses dan digunakan di mana saja dengan koneksi internet. Dan keuntungan yang kedua ada efisiensi transaksi. Transaksi dengan uang digital seringkali lebih cepat dan lebih murah daripada menggunakan metode pembayaran tradisional. Dan keuntungan yang ketiga, potensi keamanan. Teknologi seperti enkripsi dan blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi uang digital. Selain keuntungan, di sini uang digital juga memiliki tantangan. Tantangan yang pertama tentang keamanan. Uang digital cukup rentan terhadap kejahatan cyber seperti pencurian identitas, peretasan, dan penipuan. Yang kedua ada regulasi. Peraturan yang berkaitan dengan uang digital masih berkembang dan dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Dan yang terakhir ada volatilitas nilai. Mata uang kripto seringkali mengalami fluktuasi nilai yang signifikan dalam waktu singkat. Kesimpulannya adalah dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola perilaku konsumen, uang digital diperkirakan akan terus menjadi bagian integral dari sistem keuangan global di masa mendatang. Namun, seiring dengan manfaatnya, perlu juga perhatian terhadap tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan uang digital. Lanjut, kita akan membahas tentang artikel yang kedua, yaitu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola suplai uang, suku bunga, dan kondisi moneter lainnya guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter biasanya meliputi
meliputi menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan memelihara stabilitas ke sistem keuangan. Ini dia ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum yang digunakan oleh bank sentral. Yang pertama, ada suku bunga. Bank sentral dapat mengubah suku bunga acuan untuk mengendalikan aktivitas peminjaman dan investasi dalam ekonomi. Menurunkan suku bunga dapat merangsang pinjaman dan pengeluaran, sedangkan menaikkan suku bunga dapat mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah seperti obligasi di pasar terbuka untuk mengatur suplai uang di pasar. Jika bank sentral ingin meningkatkan suplai uang, mereka membeli obligasi, dan sebaliknya, jika mereka ingin menguranginya, mereka melakukan penjualan bersih. Ada yang ketiga, ada rasio cadangan wajib. Bank sentral dapat mengatur beberapa banyak bank harus simpan sebagai cadangan yang tidak dapat digunakan untuk memberikan pinjaman. Menurunkan rasio cadangan wajib akan memberikan bank lebih banyak uang untuk dipinjamkan. Mendorong aktivitas kredit dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada kebijakan makroprudensial. Ini adalah serangkaian aturan dan regulasi yang diterapkan untuk mengelola risiko sistemik dan sistem keuangan. Ini dapat termasuk batasan pada pinjaman berisiko tinggi atau kebijakan terkait likuiditas bank. Yang kelima, ada kebijakan kurs valuta asing. Dalam beberapa kasus, bank sentral dapat campur tangan di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk mengendalikan inflasi atau mendukung daya saing ekspor. Kebijakan komunikasi. Bank sentral juga memengaruhi pasar melalui komunikasi publik. Misalnya, pernyataan dari bank sentral tentang kebijakan moneter yang akan datang dapat mempengaruhi ekspektasi pasar dan perilaku investor. Jadi, kesimpulan dari kebijakan moneter itu sendiri adalah bagian penting dari strategi ekonomi suatu negara dan dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan pemerintah. Pemahaman yang baik tentang kebijakan moneter dan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam investasi dan bisnis. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan dari dua artikel tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.